Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami dan kami sampai di penghujung minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti atas hidup kami. Dan pagi ini setelah kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan, biarlah Engkau sendiri yang melengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan kebenaran-kebenaran untuk boleh kami renungkan dan kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi demi pribadi. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan perkataan-perkataan manusia menjadi kesaksian roh yang akan terus menjamah dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, biar hari ini, pagi ini, kebenaran-Mu Tuhan boleh terus melengkapi dan memperkaya kehidupan kami untuk menjadi orang percaya yang dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapan yang baru kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming. Saya bingung jadi saya kasih judul ada fortune cookie. Kan sekarang lagi masaknya bicara soal fortune cookie. Walaupun hari Selasa sudah lewat ya ibadah, tapi masih ada urusan fortune cookie. Yang ada yang dikirim, ada yang dibagikan untuk anak-anak sekolah dan sebagainya. Memang saya sedang merenungkan hari-hari ini tentang fortune cookie ini. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau? Ketika Ibu Nani menyampaikan untuk hari Selasa tanggal 9 itu dibagikan fortune cookie. Saya percaya Tuhan itu gak iseng-iseng. Supaya semua tahu di fortune cookie nanti di dalamnya ada ayat-ayat dan sebagainya. Pasti ada sesuatu. Sebenarnya kalau gak ada sesuatu biasanya gak ada tantangan, mulus. Tapi justru karena sesuatu yang berasal dari Tuhan, tantangannya banyak untuk mengadakan fortune cookie ini. Semua kita pasti sudah dapat ya, dengan ayat-ayat di dalamnya. Saya juga dapat. Terus kita mau apain setelah itu? Saya mendapatkan firman, saya mendapatkan semua yang tertulis itu. Kemudian apa yang kita lakukan? Oh, kita aminkan. Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Udah selesai. Aduh puji Tuhan, Tuhan gembalaku. Apakah seperti itu? Di sini fortune cookie itu adalah kue keberuntungan. Berarti Tuhan itu menginginkan kita semua itu menikmati sebuah keberuntungan. Tuhan gak pernah ingin kita itu dapat sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi Tuhan ingin menyampaikan ada sesuatu yang mendatangkan sukacita, keberuntungan buat hidup kamu. Dan Tuhan berbicara lewat ayat-ayat yang berbeda-beda. Ya mungkin ada, pasti yang sama. Tapi yang berbeda-beda untuk kita pribadi. Dan percayalah itu yang Tuhan sedang bicarakan atas hidup kita. Saya teringat dari satu ayat Kidung Agung 7 ayat 2. Dikatakan begini. Salah ya. Itu. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur, perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Semua orang punya pusar kan ya? Karena kita lahir dari ibu, nutrisi waktu kita bayi ada di rahim itu lewat pusar. Dan dikatakan pusarmu itu seperti cawan yang bulat, yang tak berkekurangan anggur campur, dan perutmu timbunan gandum. Jadi Tuhan itu menginginkan hidup kita itu seperti cawan. Kita semua punya pusar, itu cawan. Coba lanjut, tapi tadi ada salah ketik, saya sebenarnya sudah perbaiki. Bahwa tubuhku adalah cawan, bukan cabang ya. Cawan, dan tadi saya sudah koreksi sebenarnya. Dikatakan bahwa your body is a chalice. Dikatakan itu apa? Chalice itu cawan.
Jadi hidupmu itu di dalam The Message mengatakan sebenarnya seperti cawan. Nah, ketika cawan itu terima firman yang kita terima itu dalam fortune cookie, seharusnya kita tahu bahwa yang Tuhan taruh di dalam cawan hidup kita itu harusnya itu berupa anggur dan timbunan gandum. Anggur kita tahu lambang dari sukacita, lambang dari darah Yesus, penebusan. Dan gandum itu kita tahu kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, makanan mana kita dan sebagainya. Dan ternyata di balik Tuhan mengatakan harus makan fortune cookie, dengan firman-firman yang ada di situ, Tuhan ingin menaruh di dalam hidup kita keberuntungan dengan firman yang kita terima. Saya tidak tahu apakah setelah dapat firman itu terus ya kita apalin, kita deklarkan tiap hari, selesai. Terus kita berharap menanti-nanti gitu ya akan terjadi. Ataukah kita belajar untuk merenungkan apa yang Tuhan maksudkan dengan itu. Dan apa bagian kita? Bagian kita adalah cawan untuk terima semua itu. Tapi itu kan masih bentuk ayat-ayat firman Tuhan. Dan bagaimana itu bisa menjadi anggur dan gandum yang akan memenuhi hidup kita. Nah, coba saya belajar untuk merenungkan. Saya juga merenungkan. Saya kan juga dapat ayat. Jadi saya merenungkan itu yang saya dapatkan. Yang pertama, Efesus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama ketika kita terima ayat itu, mari kita jangan jadi orang-orang yang sekedarnya membaca. Tapi kita harus belajar menjadi orang yang ngerti kehendak Tuhan. Lewat apa yang Tuhan bicarakan lewat ayat itu. Kita harus mengusahakan. Artinya berusaha itu mempelajari, merenungkan. Apa sih maksudnya saya dapat ayat ini? Mungkin kita dapatnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, amin. Persoalannya, benar nggak kita golongan orang yang percaya? Jangan-jangan Tuhan memberikan firman itu karena kita sering ragu, sering khawatir. Ayo, bagaimana kita bisa percaya? Iman kita bisa menangkap setiap apa yang Tuhan kehendakkan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kamu tidak bisa ngerti kehendak Tuhan, kamu sama juga dengan orang yang bodoh. Kita taunya kalau orang bodoh kebalikannya ya orang pinter ya. Tapi firman Tuhan bilang orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang penting buat kita adalah mengerti kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berikan firman yang kita terima lewat fortune cookie yang dibagikan itu, kita harus belajar mengusahakan. Kenapa Tuhan ngomong begini ya? Berarti ada sesuatu, ada keinginan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mau. Firman itu jadi daging, firman itu jadi anggur yang memenuhi hidup kita, firman itu jadi timbunan gandum kata Tuhan buat hidup kita. Saya mau ngambilkan contoh selanjutnya dari 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, ini Samuel lagi bicara sama Saul ya. Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Jadi cerita, jangan lanjut dulu. Jadi ceritanya ini mereka mau perang sama orang Filistin. Nah, Saul ini nungguin Samuel bilang mau datang, doa dulu kan. Sama seperti kita mau perang apa doa dulu nih. Nah, yang mempersembahkan korban bakaran itu seharusnya adalah Samuel sebagai imam. Tapi Samuelnya nggak datang-datang, terlambat datangnya. Nah, Saul
langsung mikir, aduh ini orang-orang ini udah pada takut nih rakyatnya. Samuelnya nggak datang-datang. Sebentar lagi orang Filistin pasti nyerang. Dan kalau nyerang, kalau aku belum doa, aku belum minta belas kasihan Tuhan, waduh bisa kalah nih. Pikirannya Saul begitu. Jadi akhirnya apa? Dia mengambil alih hak dari Samuel. Dia mengambil alih porsi yang bukan bagiannya dia. Karena dia pikir kudu doa dulu. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi yang salah adalah karena dia tidak mengerti aturan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Bukan itu. Lanjut. Kemudian kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Lanjut, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul tidak mengerti yang Tuhan mau. Saul ketakutan. Jadi pikirannya yang penting kan doa. Nanti kalau aku kalah bagaimana kalau enggak doa dulu. Padahal yang Tuhan mau bukan itu. Kehendak Tuhan adalah ikuti role-nya Tuhan, aturannya Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Bagi Tuhan, Tuhan bisa menahan orang Filistin belum nyerang. Tuhan bisa, tapi bukan itu. Seringkali kita juga bergerak atas dasar seperti itu. Kita pikir sebuah ibadah, sebuah liturgi itu harus dijalankan seperti itu. Jadi kalau digoyang sedikit urutannya, dia tidak bisa. Kenapa Saul begitu? Karena Saul tidak ngerti hati Tuhan. Karena Saul tidak mengerti kehendak Tuhan. Sehingga dia hanya mengerti sebelum perang aku harus minta belas kasihan sama Tuhan. Benar. Tetapi dia tidak boleh melanggar aturan yang ada yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi Saul di situ dikatakan bodoh perbuatanmu itu. Orang bodoh itu karena orang yang gak ngerti akan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi. Kejadian 25 ayat yang ke-34. Ini cerita Esau. Esau capek-capek pulang dari berburu, lapar. Dia lihat Yakub sedang masak yang merah-merah itu. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau kita tahu ceritanya sebelumnya, Yakub bilang, kamu mau minta nih kacang merah, sup kacang merah. Oke, tukeran ya sama hak kesulungan. Esau pikir, apa sih nilainya hak kesulungan? Buat apa sih? Bentar lagi juga aku mati. Ngapain sampai hak kesulungan dikejar seperti itu? Kenapa lakukan itu? Karena Esau gak pernah tahu harga dan nilai dari hak kesulungan. Bodoh karena tidak ngerti. Nah, di sini akhirnya apa? Kalau kita lihat selanjutnya Esau kehilangan itu. Jadi kita mau tahu orang yang bodoh adalah orang yang gak ngerti kehendak Tuhan. Dan orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan, dia akan mengalami banyak kehilangan. Saul kehilangan status dia dan keturunannya. Esau kehilangan hak kesulungan. Berkat-berkat itu hilang karena sebuah kebodohan. Jadi mari kita sebagai orang percaya ketika kita terima berkat itu mengaminkan. Jangan begini saudara, ada banyak sih di dekat yang saya duduk. Kamu dapatnya apa? Kamu dapatnya apa? Pengen tahu tetangga dapatnya apa. Tapi tidak merenungkan yang kita terima sendiri. Saya nggak tanya sebelah saya dapatnya apa. Biarin aja, cuma yang saya tanya adalah sebelah saya ayatnya kemakan begitu aja. Tinggal sepotong kecil aja. Ya itu saya yang ketawa. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Saya mau katakan kenapa? Kemakan. Kan dia nggak tahu sebelah saya ini kan
nggak tahu kalau di dalamnya ada ayatnya. Walaupun Ibu Inu sudah ngomong, tapi kan sepintas. Jadi ketika dia makan, ketelen. Tapi terus dia nggak dapat ayat. Dapat. Hebatnya apa? Ya itulah namanya manusia kan human error ada ya. Di dalam cawannya dia, plastiknya dia, cupnya dia itu ada 2. Fortune cookie-nya ada 2. Jadi yang satu ayatnya kemakan, firman jadi daging beneran itu nanti. Ya, dia masih punya 1 lagi. Loh, kok kan ya udahlah nggak apa-apa. Seorang kan dapat 2 ya. Saya bilang enggak, seorang 1. Ternyata dikasih lihat dia memang bener 2. Dan dia masih dapat ayat. Itu pengaturan Tuhan luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah yang lain ada yang makan ayat enggak. Karena ayatnya dia tinggal kertas sepotong kecil. Jadi memang sudah tidak ada bunyinya apa. Tapi Tuhan kasih, dia masih punya. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah kebodohan itu menghilangkan begitu banyak berkat. Kebodohan itu menghilangkan begitu banyak janji yang bisa memberkati kita. Esau kehilangan hak kesulungan. Daud lebih pintar ya, karena dia suka dekat sama Ribkah, tinggal di kemah. Nah ibu-ibu itu kan suka cerita, wah macam-macam, sehingga tahu nilainya hak kesulungan. Dan dia mau ngincer itu. Entah dengan cara apapun kita tidak akan bicarakan, tapi yang kita bicarakan dia menjadi tahu nilai hak kesulungan. Esau tidak pernah mau tahu, sehingga dia bodoh, kehilangan apa yang sebenarnya sudah ada, nempel di dalam hidupnya. Saul juga begitu. Sedianya Tuhan akan memberikan kamu posisi ini dan keturunanmu. Tapi sekarang karena kamu bodoh, Tuhan sudah pilih orang yang berkenan. Kita gak mau dong kehilangan seperti itu. Makanya jangan seneng jadi orang bodoh. Suruh doa, saya tuh gak bisa doa. Ih kok mau ya gak bisa doa. Jangan dong, doa itu gampang, simple, tinggal ngomong sama Tuhan. Kita ngobrol sama teman bisa panjang lebar, masa ngobrol sama Tuhan gak bisa. Ada begitu banyak orang seringkali memaklumi diri sendiri sehingga dia kehilangan bagian yang terbesar yang Tuhan sediakan. Yang pertama, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Yang kedua kita akan baca Matius 28 ayat 19 sampai 20 bagian A. Ini amanat agung ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau murid itu tugasnya jelas harus belajar. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan ajar mereka. Jadi kita ini juga tetap murid. Dan kita mengajak orang untuk dimuridkan. Dan mengajar mereka melakukan semua yang dipelajari itu seperti yang Tuhan mau. Jadi apa yang Tuhan maksudkan di sini adalah setelah kita terima firman, kita mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita akan terus belajar karena kita adalah seorang murid. Jangan mau jadi orang pinggiran. Kalau di sekolah itu kan banyak tuh. Ada murid, ada staf karyawan, ada guru, ada bagian cleaning service. Yang belajar siapa? Murid kan? Padahal enggak, harusnya semua itu belajar. Guru pun harus tetap belajar. Dulu saya ingat sekali waktu kami mulai buka sekolah terang bangsa. Ada beberapa guru yang laptop aja gak ngerti bukanya, gak mau tahu. Tapi kami bilang, sekali kamu jadi guru, kamu harus belajar teknologi. Belajar sebuah sistem pembelajaran yang terus baru. Karena dunia pendidikan itu bukan dunia yang berhenti, tapi dunia yang terus berkembang. Zaman saya kuliah dulu, kalau ngitung gak pakai kalkulator lagi. Sekarang kalkulator juga udah gak dipakai. Tapi ngitungnya itu masih pakai jangka sorong tuh. Masih pakai, pokoknya kuno banget. Ngukur tanah juga pakai teodolit gitu ya. Sekarang sudah ada drone, sudah ada macam-macam. Saya pegang komputer tuh sudah menjelang selesai. Itu pun belum sempat ngerti, sudah keburu lulus.
Karena apa? Karena dunia waktu itu memang begitu. Dan mari kita juga sebagai orang percaya juga kita harus menjadi orang yang terus belajar. Karena Tuhan kita itu bergerak maju. Kalau kitanya diem kita akan tertinggal. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya percaya khotbah yang kemarin berantai beberapa hamba Tuhan itu yang masuk di kita itu, yang bisa diingat sekarang sama kita pasti cuma sekian persen, gak bisa 100%. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Dan dikatakan Roh Kudus itu yang akan diutus Bapa untuk mengajar kita. Yang kita gak ngerti, nanti waktunya Roh Kudus itu akan mengerti. Kemarin ada beberapa orang tuh datang ke saya. Dia bilang begini, aku dari rangkaian itu ada yang gak ngerti loh katanya. Terutama yang disampaikan sama Pak Yus. Kok bingung loh aku kalau sama Pak Yus yang cerita. Gak apa-apa, terima saja. Waktunya Roh Kudus akan menerjemahkan itu. Karena tugas Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan. Waktunya nanti tiba-tiba kita, oh ini loh yang disampaikan hamba Tuhan itu waktu itu. Ini loh artinya. Siapa yang bikin itu? Roh Kudus. Jadi setelah kita terima firman dan kita tahu kita tidak boleh jadi orang bodoh, kita harus belajar, libatkan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus. Ayatnya taruh di depan. Sama saya ayatnya tak taruh di depan meja tulis. Dan saya bilang Roh Kudus terjemahkan semua ini. Lah kan kalimatnya pendek. Ya iya kalau panjang-panjang fortune cookie-nya ya kebek. Nggak cukup. Tapi yang pendek pun itu sebenarnya kalau kita mau Roh Kudus akan menjelaskan begitu banyak. Jadi selain kita tidak boleh bodoh dan harus belajar mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita loh. Jangan mengerti kehendak Tuhan buat tetangga kita, nggak ada urusannya. Tapi buat diri kita sendiri. Kemudian kita harus melibatkan Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan. Karena kita adalah seorang murid. Dan dipanggil juga untuk mengajar orang lain. Kita juga harus belajar untuk itu. Selanjutnya kita akan baca Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saya tidak tahu kenapa istri Lot itu noleh ke belakang. Biasanya itu rasa ingin tahu mungkin besar. Jadi dia pengen. Itu Sodom dan Gomora lagi diapain sih? Mungkin begitu. Mungkin juga dia punya harta kan banyak. Lari kan gak bawa apa-apa. Aduh gimana ya hartanya. Pokoknya banyak alasan lah. Kenapa istri Lot itu menoleh ke belakang. Yang pasti akibatnya adalah dia menjadi tiang garam. Menjadi monumen yang tidak bisa bergerak. Dan bagi orang percaya yang suka noleh ke belakang, dia cuma akan jadi monumen orang Kristen. Saya dulu tuh diberkati, saya dulu tuh berhasil. Saya dulu nih kalau pergi keliling ke pulau-pulau, waduh orang bertobat banyak sekali. Dulu Anda sedang membangun jadi monumen yang akan tidak pernah bergerak. Paulus mengatakan aku melupakan apa yang di belakangku, tapi mengarahkan diri dengan apa yang di depanku. Kita gak boleh toh bernostalgia, ya boleh-boleh aja. Tetapi masa-masa lalu itu tidak akan bisa membawa kita ke masa depan kalau kita tidak bergerak sendiri. Istri Lot menoleh ke belakang, jadi monumen. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang jadi monumen-monumen Kristen. Saya dulu ya. Waktu saya itu, misalnya lah, saya sih gak mau nyontohin orang lain ya. Saya mau nyontohin diri saya. Saya bisa aja bilang begini, dulu nih saya waktu jadi worship leader, wah gak beda. Beda sekali sama yang sekarang. Itu zaman dulu kuno. Dan saya tidak akan pernah mengatakan demikian. Karena saya tahu worship leader yang zaman sekarang jauh lebih hebat. Dulu ini ya saya memainkan keyboard.
keyboard saya mungkin modelnya kuno, beda sama Pak Josman sekarang. Tekniknya hebat sekali. Saya tidak akan pernah bilang begitu. Yang saya jalanin adalah move on. Saya tahu ada panggilan yang lebih besar lagi. Ada panggilan yang Tuhan mau untuk saya kerjakan hari-hari ini. Dan bukan membangun sebuah monumen keberhasilan. Bahkan monumen kekalahan juga. Orang kalau punya berhasil di masa lalu ya, wah dulu saya begini, wah dulu saya ini pegang ini. Tahu nggak dulu waktu saya bangun ini Gracia, waduh saya tuh doa, wah macam-macam. Kok sekarang enggak bisa bikin maju. Karena kita cuma bernostalgia dengan lama. Tapi kegagalan juga bikin jadi membangun monumen. Dulu saya juga nggak bisa, saya pernah jatuh, saya pernah gagal, bisnis saya pernah bangkrut, pernah apa. Jadi nggak berani maju. Nanti saya bangkrut lagi, nanti saya gagal lagi, nanti saya nggak kepake lagi. Takut, akhirnya ya tiang garam yang kita bangun. Mari kita tahu setelah kita dapat firman itu, kita gumuli, kita renungkan ya firman itu. Yang Tuhan sekarang sedang berbicara. Entah itu dapat dari fortune cookie atau kita dapat dari hamba Tuhan. Kan banyak itu kemarin Ibu Iin datang dirubungin. Hamba Tuhan banyak itu yang ngantri kan sampai rame. Dapat firman. Jangan cuma senang dengar firman. Tapi itu yang membuat kita harus move on. Entah itu teguran, entah itu peringatan, entah itu janji Tuhan, entah itu pernyataan-pernyataan yang lain. Tapi kita harus tahu itu adalah firman yang membuat kita harus melangkah ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Kita bergerak maju terus. Amsal 16 ayat 20 bilang begini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan merindukan, perhatikan firman yang Tuhan bagikan buat kita. Perhatikan. Dan kita akan mendapat kebaikan. Semua kan pengen dapat kebaikan. Dan kita akan jadi orang berbahagia kalau kita percaya. Nah itu, mari kita percaya itu pesan yang Tuhan sedang sampaikan bagi kita. Mungkin kita ngelihat tetangga kita kok dapatnya lebih bagus ya. Menurut saya gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Semua adalah bagian yang menjadi bagian kita sendiri. Dan saya terima apa yang saya terima bagian itu. Kemarin ini fortune cookie itu ada lebih-lebihnya kan. Jadi tiba-tiba saya tuh dapat juga. Saya pikir itu kue semprong yang gak ada isinya. Begitu saya makan ada ayatnya semua. Begitu ada ayatnya keluarlah ayat. Ayat kan jadi saya dapat banyak tuh ayat-ayatnya. Kalau saya makan 3 kan jadi dapat 3. Tapi saya tetap mengimani ayat yang saya didapat di tempat ini. Yang lain saya tahu itu firman-firman juga. Tetapi saya tahu yang saya dapat ketika saya ada di ibadah. Itulah yang terutama buat saya. Dan itu jadi gak dipilih-pilih. Wah saya cocok yang ini. Ini saya dapat banyak sekali. Ini fortune cookie dibuka. Wah saya cocok yang ini. Salah saudara. Kita gak akan dapat maksimal. Ingat. Kalau itu tidak menjadi bagian kita. Itu gak akan menjadi berkat. Tidak akan menjadi kebaikan. Dan kita tidak akan berbahagia secara penuh. Kembali lagi saya mengatakan. Hidup kita adalah cawan. Tuhan ingin mengalirkan anggur. Tuhan ingin mengalirkan gandum dalam hidup kita. Seberapa besar cawan kita dibuka di depan Tuhan. Jangan-jangan cawannya masih ada tutupnya. Sehingga waktu datang firman itu mengalir ke samping. Kalau kita mau terima, tidak kehilangan dari setiap yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bersihkan cawan. Jangan biarkan hidup kita bodoh. Kita harus tahu kehendak Tuhan atas hidup kita. Panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan mari Roh Kudus dilibatkan. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang akan mengingatkan, yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita. Sehingga kita bisa menggenapkan semua rencana Tuhan. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kita tidak sedang membangun sebuah monumen hidup kita. Supaya kita bisa selalu diingat-ingat orang. Gak perlu. Tapi biarlah kita tetap percaya. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman yang diberikan itu akan mendatangkan kebaikan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa hidup kami bukanlah hidup atas rancangan manusia, tapi Engkau desainer atas hidup kami yang mendesain, merancangkan kehidupan buat kami, kehidupan yang berlimpah anggur dan juga dikenyangkan dengan gandum. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami lewat setiap firman yang sudah kami dapatkan. Biarlah itu menjadi rema buat hidup kami, dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami meresponi, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami bersikap Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi orang percaya yang mengerti kehendak-Mu dan tidak menjadi orang yang bodoh. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami. Kami mau meninggalkan dan melupakan masa lalu kami, entah sebuah keberhasilan ataukah sebuah kegagalan, tapi kami tahu yang di depan kami jauh lebih berharga dan bernilai. Karena itulah yang Engkau mau. Kami mau bergerak maju dan tidak akan pernah mau berhenti. Kami tidak mau membangun monumen kehidupan kami karena masa lalu kami, tapi kami mau bergerak maju, mengerti akan setiap apa yang Engkau tetapkan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau bangkitkan iman kami. Kami semakin percaya, lewat firman kami dikuatkan, lewat firman kami boleh semakin mengerti dan pandai. Terima kasih Tuhan, hikmat-Mu terus memenuhi kami, karena kami tahu itulah yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau saat ini sedang memandang dan sedang punya rencana, menaruhkan harapan yang begitu besar atas Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, semua yang ada, para pemimpin-pemimpin bangsa, Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh staf menteri, dan semua Tuhan para gubernur, semua Tuhan pimpinan-pimpinan dari daerah sampai ke pusat, Engkau sendiri Tuhan yang akan mengendalikan dan mengontrol mereka, menyatakan apa yang Engkau mau atas bangsa ini. Kami mengucap syukur untuk KTT ASEAN di Labuan Bajo. Tuhan berkati sehingga Engkau sendiri yang akan meninggikan derajat bangsa ini di mata dunia, di mana di sini mereka akan menyaksikan ada sebuah bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang punya masa depan, bangsa yang sedang dibangun oleh tangan yang kuat dan tangan Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang akan terus bekerja. Kami mendoakan pemilu di tahun 2024. Tuhan, hari-hari ini sudah mulai timbul begitu banyak hal-hal yang menghadapi persiapan untuk pemilihan presiden. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan orang pilihan-Mu, dan kami tahu Engkau dan tangan-Mu sendiri yang akan mengontrol dan mengendalikan akan bangsa kami. Kami percaya ada penerus-penerus pimpinan yang akan terus membangun bangsa Indonesia. Bagi mereka Tuhan yang menginginkan kemerosotan, menginginkan hanya kepentingan kelompok dan golongan pribadi, Tuhan kami berdoa, singkirkan mereka Tuhan. Engkau sanggup mengangkat siapapun yang Engkau mau angkat, dan Engkau juga sanggup dan berkuasa merendahkan mereka yang akan menghancurkan dan melawan akan kehendak-Mu atas bangsa ini. Mari Engkau sendiri akan menolong, dan kami percaya Tuhan di mana-mana saat ini Engkau redam setiap kerusuhan, setiap apapun yang akan menimbulkan sengketa, menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Mari Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memerintah akan seluruh bangsa ini Tuhan. Pimpinan-pimpinan yang tidak suka dengan kemajuan bangsa ini, Engkau sendiri yang akan menurunkan dan menggeser mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan kuasa dan otoritas yang besar yang Kau berikan, biarlah anak-anak-Mu boleh bergerak, mana anak-Mu boleh merebut setiap janji-Mu Tuhan dan mengimani. Dan kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang akan menjadi berkat bagi dunia. Kami berdoa untuk rencana doa bersama di Jakarta. Engkau juga yang memberkati Tuhan, sehingga anak-anak-Mu yang ada di sana boleh bersehati untuk memohonkan belas kasihan dan kemurahan-Mu turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan percaya kami ada dan menjadi warga Indonesia, menjadi bagian daripada anak-anak-Mu yang juga mendukung akan berkat
berkat-berkat turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa, berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan menghadapi cuaca yang ekstrim pada hari-hari ini. Biar daya tahan tubuh kami boleh meningkat dan kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan Engkau sendiri memberikan perlindungan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Dan kami percaya menara ekstrim ini tidak akan membuat kami menjadi lelah, tidak membuat sakit penyakit, tetapi sebaliknya Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripadamu, kami boleh terus tegak berdiri mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang akan meluputkan setiap anak-anak-Mu dari segala cuaca yang menyengat, kepanasan yang menyengat, atau apapun yang akan membuat tubuh menjadi rusak. Tetapi sebaliknya dengan kuasa-Mu, Engkau akan membangun tubuh-tubuh yang sehat bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati akan bangsa ini, Engkau memberkati akan kesehatan kami. Dan kami berdoa juga buat keluarga hamba-Mu Ibu Nani, berkati dalam seluruh perjalanan dan kegiatannya. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada, di situ dinyatakan kemuliaan-Mu dan menjadi berkat dimanapun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan kami percaya hari-hari di depan kami adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan, dikenyangkan dengan segala kemurahan. Dan buat kami mengerti, kami menjadi pribadi yang mengerti dan sangat mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh kekuatan yang baru. Dan biarlah pagi ini kami mau mengurapi dengan urapan yang baru yang datang dari surga. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, kita akan terima urapan yang baru. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, minyak yang ajaib ini Tuhan akan mengurapi setiap kami dengan keajaiban, kemurahan, kebaikan dan kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Dan kami tahu mata kami pun Tuhan, mata yang terus diberikan penjaga untuk tidak melihat hal-hal yang tidak layak untuk kami lihat. Pendengaran kami selalu dipertajam untuk mendengar suara-Mu, mendengar apa yang Engkau mau. Kami percaya mulut bibir kami adalah mulut bibir yang diurapi, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir kami adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang terus membuat setiap orang yang mendengar mereka semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala tegar tengkuk, seringkali kebandelan kami Tuhan, seringkali ketidakmengertian kami, kebodohan kami tepiskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa urapan-Mu yang akan menyingkirkan kami dari semua yang bodoh, semua yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami percaya Tuhan hari ini, hari dimana kami juga boleh bekerja, biar tangan-tangan kami menjadi tangan-tangan yang cekatan, tangan-tangan yang cepat mengerjakan apa yang Engkau mau di dalam bisnis sekuler kami maupun di dalam pelayanan kami. Dengan kaki yang terus diurapi oleh urapan-Mu, sehingga kami tidak akan membawa hidup kami dalam perjalanan-perjalanan yang tidak Engkau suka. Tapi sebaliknya dengan kuasa urapan kami melangkah maju. Dan kami tahu jejak-Mu yang penuh dengan lemak itu, itulah yang menjadi tuntunan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Pertemukan kami kembali hari Senin yang akan datang. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.